Apa yang diuntungkan dari mereka? Tidak ada loh. Coba sampean tengok itu sejarahnya, coba buka sejarahnya lebar-lebar, nggak ada. Sumbangsinya kepada Indonesia itu apa? Dia bilang mencetak ulama. Ulama yang mana yang dia cetak? Hah? Ulama mana yang dia cetak? Padahal sebelum Mbak Alawi datang ke Indonesia, Mbak Alawi sebelum datang ke Indonesia, ulama-ulama kita di muka bumi kita, negeri kita ini sendiri, negeri Indonesia sudah terkenal di mancanegara dengan kealimannya sampai menjadi imam haramain di Masjidil Haram. Sampai yang membongkar makam Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mencegah? Ulama-ulama Nusantara. Paham? Kok dikatakan ulama Nusantara itu gak ada apa-apanya dibandingkan Habib yang bodoh? Goblok itu namanya. Goblok itu namanya. Hajar ya, hajar terus. Saya ngopi kopi, saya ngopi kopi. Lucu juga dengan lihat, lucu juga. Cuna itu Yanjas, Cuna itu Yanjas. Ayo naik kalau mau diskusi. Hafiz itu Hafiz. Coba naik. Tadi malam di room saya ada Ibnu, ada Jomiko, Cuna nggak mau ya, tadi malam. Saya di situ kan orang. Oh, ada situ jadi. Cuna itu mau. Ya karena Ibnu dan apa itu Jomiko udah paham tentang masalah apa itu khurafat yang udah nggak bisa dibantah. Dan semakin apa ya? Semakin dibela, mereka dibela. Itu iya semakin ketika membela semakin keterangan apa itu semakin kebenaran itu akan nampak. Semakin dibela semakin kebenaran itu semakin nampak. Itu sudah pasti. Itu sudah pasti. Dan hukum alam itu sudah muak tanah Jawa ini. Mereka dari panggung ke panggung mengatasnamakan apa itu keturunan Nabi Muhammad SAW padahal palsu. Ya, palsu mereka itu. Bukan keturunan Nabi, tapi keturunan Fir'aun mereka itu. Ini gara-gara ini anak cucunya Utsman bin Yahya ini. Belum apa-apa ini. Salam dulu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Utsman bin Yahya untuk memberikan edukasi pada masyarakat. Kita akan semangat kalau semangat sepertinya nggak perlu dibahas lagi ya. Perjuangan kita ini tidak akan berhenti selamanya. Selama nyawa masih di kandung badan, selama masih bisa bernapas, kita akan terus edukasi. Kita akan terus membicarakan ini sampai semua tahu merata. Pokoknya dari gen alpha, gen Z, gen milenial, semuanya harus tahu kalau Habib-Habib itu bukan keturunan Rasulullah, tetapi Yahudi Askenazi yang menyusup ke agama Islam dan ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Kenapa mereka menyusup? Karena untuk memvalidasi pengakuan mereka sebagai keturunan Rasulullah, ya harus Islam dulu. Begitu. Jadi kalau semangat, kalau kita ini ya jangan ditanyakan lah, kita akan terus mengalir apa adanya saja. Begitu ya. Ada banyak ya, lagi, pokoknya seru lah ini. Utsman, sebutkan apa tujuan kami untuk memberikan edukasi ini biar paham yang di bawah. Silakan Utsman.
Nah, iya, karena kita berangkatnya kecintaan kita terhadap bangsa, terhadap agama, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada keturunan Rasulullah, dan sangat mengutamakan ilmu pengetahuan. Ya kan, kita di sini berjuang niatnya ibadah dan punya tujuan. Tujuannya itu ada saya bagi tiga. Satu, tujuan kita itu ingin memurnikan nasab mulia yang tersambung ke Rasulullah. Jangan sampai dikotori atau disusupi atau marwah Rasulullah diinjak-injak sama Yahudi-Yahudi Askenazi itu. Kita ingin benar mencintai. Kita tidak mau salah mencintai. Itu satu. Yang kedua, kita ingin mengangkat derajat kiai ulama pribumi. Jangan sampai ada lagi kalimat-kalimat yang merendahkan serendah-rendahnya. Satu Habibodoh lebih mulia dari 70 kiai, sekalipun kiai itu alim alamah. Jangan lagi ada kalimat-kalimat seperti itu. Sandal Habib lebih mulia dari kepalanya kiai, sekalipun kiai itu alim alamah. Jangan lagi ada kalimat-kalimat yang merendahkan seperti itu, menginjak-ninjak harga Terima diri kasih, pribumi. Yang ketiganya, Opa. kita ingin meluruskan sejarah-sejarah yang sudah dibelokkan. Karena kita tidak mau anak cucu kita nanti, generasi kita nanti lupa akan jati diri bangsanya. Hilang jiwa nasionalismenya. Makanya begitu. Makanya pergerakan ini niatnya kita ibadah dan memiliki tujuan. Dan tujuan itu sangat mulia. Kenapa sih saya bilang ingin meluruskan sejarah-sejarah yang sudah dibelokkan? Kita sudah melihat faktanya. Berdirinya NU itu disebutkan oleh Habib. Proklamasi Jalangkung. proklamasi Terima kasih, disebutkan Opa. dengan Terima izin kasih, Opa. Habib. Kalau semuanya dari Habib, bahkan pahlawan-pahlawan itu belok ke Tarim semua, kalau semuanya dari Habib, lalu anak cucu kita nanti akan merasa minder. Lah, kakekku ngapain aja dulu? Kok semuanya dari Habib? Jangan sampai seperti itu. Bayangkan mereka secara masif membicarakan kalau tanah Jawa ini milik Aulia Tarim, Pulau Jawa ini Bintu Tarim. Itu secara masif mereka bicarakan di panggung ke panggung, dihadiri dengan ribuan umat, ribuan jemaah. Kalau tidak kita lawan, itu tanah Jawa ini milik Aulia Tarim ini akan diakui nanti. Anak cucu kita nanti akan Terima kasih, meyakini Wong. karena sudah Terima surah kasih, wal Wong. istifadah di zaman kita ini. Nah, kita ini semua saksi sejarah. Janganlah kita mewariskan pembodohan ke anak cucu kita nanti. Ada anak siapapun dari siapapun bisa jadi apapun di negara ini. Tidak berkasta-kasta dan tidak hanya mengandalkan nasab. Kita lihat ajaran yang dibawa sama Wali Songo. Wali Songo datang ke Nusantara ini membawa agama, tidak mengandalkan nasab. Mereka membawa akhlak dan ilmu pengetahuan. Terima Makanya kasih, Islam saudaraku. Terima bisa kasih, merata. saudaraku. Terima kasih. Iya, seperti itu. Makanya Islam sangat merata, sangat diterima. Wali Songo itu membumi di Nusantara ini. Mereka tidak membawa-bawa nasab, tidak mengaku-ngaku. Di dalam darah kami mengalir darah Rasulullah. Kalian harus patuh kepada kami. Kalau tidak patuh, bau surga tidak akan kamu dapatkan. Kamu tidak akan mendapatkan wewangian surga. Tempatmu di neraka. Kamu akan kualat jika tidak patuh dengan kami. Tidak seperti itu yang diajarkan para Wali Songo. Berbeda dengan yang diajarkan para Habib-Habib itu. Makanya timbullah kecurigaan, timbullah penelitian, lahirlah tesis ilmiah. Hanya dengan 2 kalimat saja, tesis ilmiah ini kebohongan yang sudah berjalan puluhan tahun bahkan ratusan tahun runtuh seketika. Runtuh seketika. Inilah karomahnya tanah Jawa ini. Terima kasih. Jadi jangan Prati. disepelekan ilmu-ilmu ulama-ulama kita. Jangan disepelekan. Lebih hebat ulama-ulama kita. Lebih hebat ulama-ulama kita. Mungkin segitu aja, Kiai. Silakan. Oke, terima kasih atas penjelasan Utsman bin Yahya. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Sekali lagi kami terangkan ini masalah kita bahwa Habib ini ketika nginjak Quran itu bukan dikatakan wow keren, terima kasih. Ketika menginjak Al-Quran, mereka tidak menghukumi haram, ya, tapi mereka menghukumi karomah. Dia nginjak Al-Quran
dia menghukumi karomah, bukan menghukumi haram. Alasannya apa? Di situ sudah jelas bahwa habaib ini bagian daripada Al-Quran. Ini pembodohan dan sangat-sangat pembodohan. Bagaimana mungkin Al-Quran diinjak, dia tidak katakan haram, tetapi dia katakan apa? Dikatakan karomah, bahwa dia itu Habib itu termasuk bagian dari Al-Quran. Ini sangat luar biasa penyesatannya. Silakan Geluko. Saya lagi nyantai Luko. dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Luko, silakan Luko. Aduh, ya Allah. Ya terima kasih kawan-kawan ya. Ya memang mereka itu sukanya aneh-aneh, penuh dengan sensasi yang tidak sesuai dengan adanya syariat dan akidah. Ya, Al-Quran diinjak kok tidak diharamkan. Ya apa itu? Ini suatu penyesatan ya. Siapapun walaupun dihafal Al-Quran itu tetap dianjurkan, disunahkan, malah ketika orang hafal Quran itu baca dengan melihat Al-Quran, bukan malah diinjak. Bagi yang hafal Quran, apalagi yang nggak hafal, kan gitu. Tetap Al-Quran itu harus dimuliakan, gitu. Karena itu merupakan kitab samawat ya. Walaupun itu adalah disampaikan oleh Rasulullah yang sebenarnya Al-Quran itu di Lauh Mahfuz, ya kan? Tapi cuma di situ adalah benar isinya sama, nggak ada beda yang di Lauh Mahfuz, ya gitu. Tetap itu adalah suci. Kok diinjak ini ya apa ini? Rusak ini Pahlawi ini. Padahal dalam ayat Al-Quran sudah jelas saudaraku ya, la yamassuhu illal mutahharun. Malah diinjak, dan diinjak itu dia tidak dosa. Kenapa dia mengatakan tidak dosa? Dia termasuk Al-Quran sendiri katanya. Ini ada teksnya sudah jelas. Subhanallah. Ini kitab yang mana lagi nih? Kitabnya Balawi ini Kang Luko. Sama. Judulnya Ini kitab sama Majmu'ul Fawaid itu loh. Kalam Habib Ahmad bin apa itu? Bin Zain apa? Bin Umar bin Smith. Semit lagi. Ya Allah, Semit. Kok bikin kisru aja Semit ini? Apa memang Semit itu marga Semit ya? Semes gitu ya. Kalau main Semit gitu. Wah, ini berat. Ini adalah gini kitab Habib bakal nginjak Al-Quran. Maksudnya ini bagian dari karomahnya atau gimana ya, I? Begini, ketika Ahok ya menafsirkan Al-Quran surat Maidah, bahwa betul-betul di situ memang ya keliru Ahok, dia juga minta maaf ya toh. Tetapi Betul. menyesatkan dan penghinaan Al-Quran ya, mencemarkan Al-Quran. Tetapi dalam kitab ini bukan hanya menafsirkan, tapi nginjak Al-Quran, dihukumi karomanya habaib. Karena habaib itu dari bagian Al-Quran katanya. Gimana ini? Kan lebih parah ini. Maksudnya dia ini tertulis di situ menginjak Al-Quran agar meyakinkan umat kalau dia itu bagian dari Al-Quran itu. Ya, Piye iki? Ini aja ya Allah Robi. Nanaonan ya ajaran. Itu apa itu nama-nama? Bahasa apa itu, Usman?
Itu piye iki? Aku udah dari awal udah bilang piye iki. Biar ngerti ki lu terus pakai bahasa saya nanaonan ya jaran nanaonan sama itu. Leluhur kamu Usman Biaya. Nanaonan, nah, itu juga bagus itu. Nanaonan. Iya. Usman sama Biaya dengan itu piye leluhur iki. Anda itu. Sama gitu. Itu kitab leluhur Anda Pak Usman itu. Tanggung jawab sampean. Luar biasa ya, pantas mereka sangat merasa tinggi hati, besar kepala di depan kita ya. Ternyata ajarannya ya seperti ini. Mereka menyamakan dirinya dengan Al-Quran. Toriko. Ya makanya dari Man, toriko Man mereka. Usman makanya ketika dari kalangan mereka kelan habaib ini ya, ketika membaca apa itu Al-Quran salah-salah nggak dihukumi biasa. Kenapa? Dia Al-Quran begitu Man. Aduh, rusak. Astagfirullahaladzim. Tapi bener ya, saya kalau melihat ini ya, fenomena ini, berarti bener ini, tanah Jawa ini ya, Wali Songo ini ya, karomahnya ya, keramatnya ya, luar biasa ya. Kalau tidak terungkap polemik nasab ini, bukan tidak mungkin ini ajaran ini bisa menyentuh ini ke masyarakat nanti kelak. Kelak pasti ini turun ini, ajaran ini. Akan meyakini Habib itu bagian dari Al-Quran. Masya Allah. Tambah keyakinan kita lah insya Allah. Ya Allah, Allahu Akbar. Tapi ya gitu, tidak, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan cuma-cuma. Kita harus berusaha. Sehebat apa usaha kita gitu. Yang sudah dicontohkan Wali Songo saja sampai merata agama Islam di Nusantara ini, kita ikuti jejaknya. Nah, saya percayakan ke Ki Anjas, ke Kiai Luko, ke Kiai Lora, semua yang ada di sini. Ahmad, kalau saya hanya tim hore saja, saya bagian yang ngadepin kori, serahkan sama saya. Begitu ya, kita bagi-bagi tugas. Oke. Iya, biar nggak terlalu tegang ya, biar nggak terlalu tegang. Ya, mungkin ada yang di bawah mau naik, silakan diskusi ke atas. Tapi dengan ilmu ya, jangan hanya nyerocos ya. Dengan ilmu biar enak pembahasannya itu biar enak gitu loh. Kita di sini semua mencari kebenaran, tidak melakukan pembenaran. Kalau ada dalilnya silahkan bicara dengan baik, kita dengarkan. Jangan framing, jangan penggiringan opini. Kalau framing, penggiringan opini, sampean baru mau ngomong udah saya cegat. Saya lebih nyerocos daripada sampean, itu aja intinya. Lebih galak ya. Iya. Pak Usman, kita itu bukan mencari kebenaran, kita menyampaikan kebenaran. Jangan mencari-cari lagi deh. Insya Hati puter motor. Allah. Iya. Iya, maksudnya kalau kita bicaranya sama yang naik, kan kalau sama yang naik itu kita seolah-olah kalau bicara sama orang yang baru kenal, baru ketemu, kita kan menjadi gelas kosong dulu. Biar apa ya? Biar ya jiwa sosialnya kita ada lah gitu. Kita mau berdamai gitu. Kita tidak akan ada peperangan kita. Ya wallahu alam lah, terserah lah itu mah ya. Maaf ya Dahlan, maaf ya. Udah beli baju lebaran dong, aman dong. Ki Anjas belum punya koko itu, dari mukanya kelihatan itu. Kalau Ki Anjas itu enggak, yang penting itu adalah ilmu kalau Ki Anjas itu. Jangan sampai salah beli ya. Ada sajadah gambar sandal Ahlu Tarim. Ada kopiah gambar sandal Ahlu Tarim. Hati-hati yang terlanjur beli
bakar saja itu. Yai Anjas, Yai Anjas, Lora Ya. sudah bernarasi belum itu? Sudah. Diminta lagi aja nggak apa-apa, Lora terbuka ke orang. Dadi, assalamualaikum Dadi, silahkan. Silakan Dadi. Silakan Dadi. Monggo, apa komentarnya tentang pembahasan kita kesesatan kitab-kitab Ba'alawi? Nyimak aja bang, nyimak. Ya, yang penting sampean udah paham ya kalau Ba'alawi itu bukan keturunan Rasulullah, tetapi Yahudi Askenazi yang menyusup ke agama Islam. Karena apa saya bilang menyusup? Karena pengakuan sebagai keturunan Rasulullah harus tervalidasi dengan dia Islam. Dia harus Islam dulu, bahkan melebihi dari orang Islam itu sendiri. Kalau ini orang baru nih, Hasanuddin, assalamualaikum Hasanuddin, silahkan. Ya, Dedi, Monggo, Dedi silakan gimana monitor, Hasanuddin. menurut Anda gimana Dedi tentang masalah habaib ini, apakah masih meyakini habaib keturunan Rasulullah, Dedi? Dedi. Dedi, Ya, Dedi. belum paham bang, saya lagi menyimak doang. Belum Nggak, paham, gue- lagi menyimak doang. Enggak, gue cuma tanya simpel banget loh ya. Apakah kamu meyakini bahwa habaib itu keturunan Rasulullah? Tadi Hasanuddin itu Mukibin tadi tuh. Hasanuddin turun. Mukibin Ya, apa Dedi. Mukibul? Mukibin apa Saiful, Mukibul? ya Saiful, assalamualaikum Berarti Saiful. belum keramat Saiful, Saiful, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belum keramat. Anjas. Ah, ya, gimana menurut Anda, Bang Saiful? Silakan Bang Saiful bernarasi. Galau bang, galau. Artinya Ya, gini. gimana? Saya sih cuman melihat di berbagai media ya. Sekali pernah ketemu sama Gus Abbas, satu kali sama Kiai siapa itu Usman Al-Bantani satu kali. Ya artinya saya sih antara yakin dan tidak yakin, antara yakin dan tidak yakin. Yakinnya ketika berdasarkan data-data yang disampaikan oleh Kiai Imad, Gus Abbas dan sebagainya, saya yakin. Dan tidak yakinnya Ba'alawi itu sebagai cucu Rasulullah ketika ada pendawiran dan lain sebagainya. Itu, dan banyak lagi ya yang saya terima yang tahu bahwa perilaku mukibul itu ternyata menyesatkan manusia. Ya, Saiful. Saiful, ini yang saya tampilkan ini kitab dari Ba'alawi bahwa ya Habib Abdurrahman itu Bafaki itu nginjak Al-Quran itu tidak apa-apa. Dia bilang begini di kitab ini karena alasannya habaib itu habaib itu bagian Al-Quran, alasannya begitu. Menurut Anda gimana? Silakan ditanggapi. Wah, jahanam sekali itu, jahanam. Itu kitab apa, Bang? Loh, kok ngilang ya Anjas? Lagi ke toilet dulu. Bukan cuma ini doang loh. Bang Kebetulan Anjas, itu kesesatan kitab mereka apa, itu referensi tertulis. dari mana itu ya? Sebentar, Ki Anjasnya sambil menunggu Ki Anjas. Bukan cuma ini doang, banyak kitab-kitab yang menyesatkan seperti
Rasulullah belajar ngaji ke Habib, itu ada di kitabnya. Nah, kalau itu Terus saya cerita-cerita itu obrolan-obrolan itu tahu itu di media-media banyak tuh. Tapi yang ini nih, Betul. ini bagus ini nih. Apa Iya, kitab apa ini? terus syahadatnya ada 3, ada tertulis di kitab-kitab Kalau semua. bisa Terus- diperbesar, Iya. di-share. Sebentar sambil nunggu Ki Anjas. Iya, di share, dibuat Apa nama ibadah haji dibuat ke Hadramut, agar- ibadah hajinya ke Tarim. Iya, Ada tulisannya di kitab-kitab di-upload mereka. ke TikTok. Iya, di-share ke melalui TV agar semua bangsa ini tahu. Kemudian dibuat terjemah, ditulis di terjemahnya, kemudian ada keterangannya. Nah, ya Anjasnya udah kembali tuh. Silakan bertanya ke Ki Anjas. Ya, gimana? Ya, halo Bang Anjas. Itu kitab apa ya, Bang? Kitab apa itu Majmu'ul Fawaid bikalam Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Wow. Itu perlu di-upload, Bang. Itu, Bang, nanti, Bang, disebarkan ke TikTok, Bang. Kemudian diterjemahkan kalau bisa itu. Siap, terima kasih. Barusan saya masuk ke apa itu akunnya para mukibul, saya bilang dawir bangkrut, nggak terima. Nggak pada terima. Dawir bangkrut itu nggak pada terima itu. Ngatainnya yang enggak. Saiful, saya Banyaknya caci maki. saya juga men-tracking, ada juga kitab, sama juga kitabnya bahwa ketika Muhibbin ini berziarah ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, lalu tiba-tiba Muhibbin ini ada di makomnya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Loh, kok ada di sini saya? Kata di Muhibbin. Ini ada kitabnya ini. Nah, habis ini saya tampilkan. Nah, habis itu setelah di kuburannya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini dibilang langsung ada ular yang melilit tubuhnya, melilit apa itu lehernya. Lalu Muhibbin ini tanya, "Man anta?" Siapa kamu? Lalu jawabnya ular itu, "Ana min ruhaniyah Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi." Jadi artinya Habib Ahmad ini menjadi siluman ular. Begitu, Saiful. Ya Allah. Untuk Nyai Anjas halaman berapa Majmu Mawaiz itu? Halaman berapa? Ya, sama dengan Hadramut itu loh. Haji ke Hadramut sama itu. Haji Hadramut. Itu kalau difilmkan kalah film Bollywood itu. Ya, Ruhi, assalamualaikum Faku, assalamualaikum Faku. Waalaikumsalam, dilanjut aja Ki Anjas. Saya support selalu Kiai Anjas yang luar biasa mencerahkan dan banyak referensi data dari Kiai Anjas. Terima kasih Kiai Anjas sudah menjadikan kami sadar bahwa ternyata mereka itu sesat.